Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi waswahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, kami di sini dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mata kuliah perencanaan pembelajaran mengenai analisis materi pembelajaran. Yang pertama, hakikat materi pembelajaran. Menurut Winkel 2007, materi pembelajaran adalah bahan yang digunakan untuk belajar dan yang membantu untuk mencapai tujuan instruksional, kompetensi atau capaian pembelajaran, di mana peserta didik harus melakukan sesuatu terhadap sesuatu menurut jenis perilaku tertentu. Lebih jauh, Winkel 2007 mendeskripsikan materi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, materi pembelajaran bersifat lebih luas daripada aspek isi dalam tujuan instruksional khusus. Indikator pencapaian kompetensi, karena materi pembelajaran mengilustrasikan, menggariskan situasi dan kondisi, menyajikan contoh-contoh, dan lain sebagainya. 2. Materi pembelajaran bukan hanya mencakup data, kejadian atau peristiwa, dan relasi antar data, melainkan juga pengolahan oleh peserta didik. Ketiga, materi pembelajaran berbeda-beda menurut aspek perilaku yang dituntut dari peserta didik. 4. Materi pembelajaran yang sama dapat digunakan untuk mencapai tujuan instruksional yang berbeda. 5. Tujuan instruksional yang sama dapat dicapai melalui materi pembelajaran yang berbeda, yang mungkin pula dipelajari dalam mata pelajaran yang berbeda. Selanjutnya, dimensi pengetahuan. Romiszewski 1981 dalam Kuswana 2012 membagi pengetahuan atas fakta konkret, prosedur, konsep, dan prinsip. Penjelasannya sebagai berikut. Fakta adalah konvensi-konvensi seperti lambang, nama-nama objek, peristiwa sejarah, nama tempat, dan sebagainya. Fakta merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan data spesifik atau sesuatu yang dapat ditangkap panca indera. Yang kedua, konsep adalah ide abstrak yang memudahkan orang untuk mengklasifikasi objek atau peristiwa dan menentukan apakah objek atau peristiwa tersebut merupakan contoh atau non-contoh dari ide abstrak berikut. Selanjutnya, prinsip. Prinsip adalah rangkaian konsep dengan relasi di antara konsep-konsep tersebut. Menurut Kemp 1994, prinsip atau aturan merupakan pernyataan yang mengekspresikan hubungan antara konsep-konsep. Prosedur adalah langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu tugas. Menurut Kemp, menjelaskan bahwa prosedur adalah rangkaian langkah-langkah yang ditampilkan peserta didik untuk menyelesaikan suatu tugas, seperti memasang benang pada jarum. Selanjutnya, pengorganisasian materi pembelajaran. Pengorganisasian materi pembelajaran merupakan tahapan penting dalam penyusunan bahan ajar. Pengorganisasian materi pembelajaran berkaitan dengan penetapan materi pembelajaran, pembuatan hubungan antar materi pembelajaran, dan penetapan struktur atau urutan materi pembelajaran. Pengorganisasian materi pembelajaran pada satuan pendidikan mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, itu pada kurikulum 2006. Atau kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pengorganisasian materi pembelajaran terdapat 3 prinsip penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, relevansi, mengandung arti adanya keterkaitan dan kesesuaian antar komponen. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian kompetensi, SK dan KD atau KI dan KD. Yang kedua, konsistensi, mengandung arti hubungan antara komponen-komponen harus taat asas materi pembelajaran yang harus dipelajari peserta didik.
harus berkaitan atau bersesuaian dengan kompetensi dasar. Ketiga, kecukupan. Mengandung arti cakupan atau materi yang dipelajari peserta didik seharusnya cukup memadai untuk menunjang tercapainya penguasaan kompetensi dasar. Untuk menjamin prinsip ini, maka dari setiap kompetensi dasar dijabarkan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, dari setiap indikator pencapaian kompetensi atau IPK ditetapkan materi pembelajarannya. Selanjutnya, pengorganisasian materi pembelajaran dilakukan mengikuti tahapan sebagai berikut. Yang pertama, rumuskan materi pokok mengacu pada kompetensi dasar. Materi pokok dirumuskan dengan memerhatikan objek yang terdeskripsi pada kompetensi dasar. Yang kedua, rumuskan indikator sebagai jabaran dari kompetensi dasar, sekaligus sebagai penanda pencapaian kompetensi dasar. Karenanya disebut indikator pencapaian kompetensi atau IPK. IPK disusun secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan urutan logis pencapaiannya. Ketiga, berdasarkan IPK, selanjutnya ditentukan materi pembelajaran. Bila IPK telah tersusun secara terstruktur dan sistematis, maka materi pembelajaran pun akan terorganisasi secara baik. Selain itu, mengacu pada IPK juga dirumuskan proses kognitif. Selanjutnya, berpikir tingkat tinggi. Perencanaan pembelajaran perlu memerhatikan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Dalam kaitan dengan materi pembelajaran, perlu dirancang aktivitas peserta didik yang dapat menstimulasi berpikir tingkat tinggi, yaitu yang pertama, mengembangkan materi pengayaan yang berfungsi memperdalam pengetahuan peserta didik, sekaligus menstimulasi berkembangnya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengonstruksi materi pengayaan yang dapat dikembangkan dari kompetensi dasar dan materi pembelajaran yang telah diidentifikasi terlebih dahulu. 2. Mengidentifikasi soal-soal pemecahan masalah pada buku teks yang menuntut aktivitas berpikir tingkat tinggi peserta didik. Pendidik dapat pula mengembangkan soal pemecahan masalah atau kasus yang relevan yang menuntut aktivitas berpikir peserta didik. Ketiga, rancang aktivitas yang dapat menstimulasi berpikir tingkat tinggi peserta didik. Misalnya, menyelesaikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang kedua, membuktikan sebuah teorema atau rumus, memeriksa kekeliruan dalam sebuah prosedur kerja atau prosedur pembuktian, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, integrasi muatan lokal dalam pembelajaran. Pengembangan muatan lokal dalam perencanaan mata pelajaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi muatan lokal yang dapat dikembangkan dalam kurikulum, satuan pendidikan, dan perencanaan pembelajaran. Muatan lokal dimaksud dapat berupa kondisi lingkungan, kondisi geografis, topografis, klimatologis, sosial ekonomi, budaya, transportasi, kekayaan alam baik di darat maupun laut, kuliner, dan sebagainya. Yang kedua, identifikasi muatan lokal yang relevan dengan kompetensi dasar dan materi pembelajaran yang telah dikembangkan sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.